Halo, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi. Pada video kali ini kita akan lanjutkan ke pembahasan tentang mempercantik halaman daftar users ya. Nah, sebelumnya kita kan udah coba untuk menampilkan ataupun mempercantik halaman login. Nah, tapi di sini ada satu problem yang ada di atas sebelah sini. Nah, kalau saya perhatikan, lupanya ini masalahnya ada di bagian checkbox. Nah, kita bisa ganti dulu di sini. Kalau kita lihat di bagian view-nya, yaitu di login, pada bagian checkbox itu di bagian sini ya. Nah, kita buang dulu untuk yang namanya si array-nya ini. Oke, kita buang, kemudian kita simpan, kita refresh. Nah, dia udah kembali normal ya, jadi ini sudah nggak ada masalah. Kalau kita coba inspect, ini udah ada name membernya ya. Mungkin ini perlu ditambahin ID ya, ID sama dengan di member kayak yang sudah dibuatkan oleh si ion outnya. Coba kita refresh, kita klik inspect. Nah, ini udah ada ya ID member. Nah, jadi dia nggak ada masalah lagi. Bukan masalah di extension browser saya, rupanya memang salah di codingan. Oke, kita akan login dengan user yang sudah ada, yaitu admin.admin.com. Passwordnya adalah password. Kita login. Nah, ini akan kita ganti ya tampilannya. Kita akan ambil contoh dari tables di halaman matrix admin ini. Kita akan ambil di bagian data tables. Jadi kita bisa melakukan pencarian kalau kita menggunakan si plugin data table ini. Kalau kita menggunakan tabel biasa ya kita nggak bisa untuk melakukan pencarian, kecuali kita buat sendiri untuk fitur custom pencarian datanya. Nah, di sini data table ini juga udah bisa kita lihat ya di sini, bahwa selain untuk form pencarian data, misalkan saya ketik di sini Bruno, Bruno, maka dia akan tampil datanya. Nah, kemudian di sini bisa juga untuk sortir, jadi berdasarkan istilahnya ascending dan descending. Kalau ascending itu dari A sampai ke Z, kalau descending itu Z ke A. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini kan A nih, A, C. Kalau saya klik di name-nya ini, dia akan kebalik. Nah, kemudian juga dia ada fitur pagination ataupun pengaturan halaman. Nah, kalau kita lihat di sini, ini udah bisa ya. Jadi kita tinggal gunakan saja. Nah, langsung saja kita tanpa panjang lebar lagi, kita klik kanan inspect elemen di basic data table ini. Kita lihat di sini dia menggunakan class card ya. Nah, untuk tampilan awalnya kita kan udah pernah buat, yaitu di bagian dashboard ya. Dashboard. Nah, seperti ini. Kita akan ambil ini, kemudian kita akan buang si data-data kecil record ini. Jadi mulai dari dashboard, kemudian chart, widget, dan sampai ke bawah. Kita akan ambil yang kosongannya saja. Caranya adalah kita masuk ke codingan lagi. Ini saya tutup semua ya. Kemudian config saya tutup. Views-nya kita ambil di bagian index ya. Nah, di index ini kita akan percantik. Kita ambil beberapa bagian itu di template. Di template kita ambil dari dashboard. Ini saya Ctrl A, Ctrl C. Di sini saya akan letakkan di sini. Ini udah dibuat ya. Nah, kemudian yang perlu kita ganti adalah di bagian page wrapper. Jadi di sini ada kelas page wrapper. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan di awal, bahwa kalau kita memiliki suatu halaman yang memiliki misalkan bagian users, ada tambah data, kemudian ubah data, ataupun penampilan daftar data, itu kita bisa ganti di sini library-nya. Nah, caranya adalah supaya biar dinamis, kita atur di controllernya. Jadi di bagian out ini kan kita udah punya nih yang namanya di construct, bukan di construct tapi di login. Jadi di sini ada title ya. Nah, kita akan tampilkan ataupun tambahkan yang namanya module kalau saya biasa buat. Jadi kita bisa tambahkan di sini $this data, kemudian tanda bracket, tanda kutip ataupun simbol kutip, kita masukkan di sini modul. Kita masukkan lagi namanya adalah user. Titik koma, simpan. Nah, nanti kita tinggal panggil nih di bagian si index ini, di bagian view-nya folder back, out, dan index. Nah, kita panggil saja di sini dengan cara php echo $modul, tapi ini kebalik ya, harusnya modul ini di atas, sedangkan yang di bawah sini adalah title-nya.
Oke, jadi kita hapus dulu. Ini saya kembalikan. Oke, kemudian kita simpan. Nah, seterusnya adalah kita coba buang ya. Di bagian dashboard ya, di bagian row ini ada sales chart kita nggak pakai, recent comment nggak kita pakai. Jadi kita akan buang dari mulai sales card ya. Jadi kita akan buang di sini sampai ke bagian recent comment and chats. Oke, sudah kita buat. Kemudian kita akan pindahkan si tabelnya ini. Jadi kalau kita pindahkan tabelnya secara langsung, kita simpan. Kemudian di bagian container fluid kita kasih dulu yang namanya kelasnya itu adalah menggunakan bootstrap ya. Pertama adalah kita masukkan div, kita lihat dulu di bagian sini call LG 6. Oke, kita paste di sini, kita simpan. Nah, kemudian kita coba lihat ya, di sini saya duplicate saja. Nah, dia udah tampil ya, tapi ini kan masih belum tampil nih tabelnya. Nah, kalau kita perhatikan di bagian si data tabel, dia memerlukan beberapa assets yang harus dipanggil. Nah, kita lihat view page source di sini. Nah, ini ada yang namanya link ref data table bootstrap 4.css. Ini kita copy, kita letakkan di bagian bawah ya, di bagian footer. Jadi di footer kita masukkan and container fluid template JS footer. Oke, di bawah JS lah kita letakkan, atau di bawah footer lah. Oke, kemudian kita letakkan di bagian bawah JS saja. Nah, di sini kita ganti dulu posisinya. Posisinya ini bukan seperti ini. Kita masukkan php echo dollar base URL seperti ini. Kita masukkan assets template plugins. Kemudian kita lihat lagi di sini foldernya data tables ya. Ini asset slips data tables .net bs4. Nah, diambil yang ini ya. Kemudian kita langsung buang saja ininya. Sip. Kemudian ini udah kepanggil, kita simpan. Kemudian kita coba refresh. Masih belum tampil karena belum kita sesuaikan untuk kelasnya. Nah, jadi kalau kita perhatikan lagi di sini pada bagian paling bawah, nah ini ada yang namanya untuk pemanggilan satu lagi yang namanya mana nih, bootstrap data table. Coba kita lihat seperti ini, data table. Nah, ini ada dua ya. Kita copy dulu ini, kemudian langsung copy saja pada bagian si scriptnya ini, kita letakkan di bawah sini. Oke, kita simpan. Kemudian kita ganti dulu direktorinya. Oke, seperti ini. Nah, kita nggak pakai untuk yang multi-check, ada nggak ya multi-check. Oke, ada. Oke, biarin aja, tapi kita akan buang assetsnya dan extra lib di sini. Oke, jadi seperti ini. Plugin data table. Oke, udah tampil. Script udah tampil. Index heading ini kita nggak pakai lah ya. Termasuk coba kalau kita lihat di sini index heading, dia menampilkan di bawah ini list dari pengguna. Jadi nama modul sih sebenarnya. Tapi kita nggak perlu ya. Kita akan gunakan misalkan di sini index subheading, ini di bawah ini list dari pengguna, nggak kita pakai juga. Paling message lah kita pakai. Kemudian untuk penambahan tombol user ini akan kita ubah juga posisinya. Jadi kan saya hapus ya. Oke, simpan. Kemudian pada bagian tabel ini kita bisa atur, kita nggak pakai cell padding dan cell spacing ya. Kita kasih kelas. Coba ini dia pakai kelas apa ID nih? Ini dia pakai ID 0 config. ID 0 config. Oke, 0 underscore config. Oke, kita coba salah. Ini kita refresh. Ya udah, coba kita inspect dulu. Ada dua error di sini, data tables mdata. Coba kita lihat pemanggilan filenya udah benar belum. Ini bootstrap 4. Oke, udah benar. Ini benar. Multi check udah benar.
Oke, kita lihat di sini nggak ada masalah lagi, posisinya udah di bawah. Zero config. Coba kita ganti, ini bukan ID melainkan kelas. Masih belum benar. Coba kita lihat dari pengaturan tabelnya. Tabel ID udah benar tadi, ini tabel ID. Zero config. TR, TH udah bener, TD udah bener, tabel udah bener. Ini apa yang salah nih? Coba kita refresh lagi, inspect. Di sini ada dua. Kernel read property M data, tabel .js S101. Apa yang salah di sini? Zero config. Coba kita pakai konfigurasi awal dari tables ya. Kita ambil di sini, kita pakai seperti ini. Oke, ini kita kasih my table, di sini ID-nya my table. Oke, kita coba refresh. Masih nggak tampil nih. Admin out bener nggak nih yang saya coba edit nih? Admin out sudah bener, container float udah bener. Console gain. Konten coba reload lagi. Problemnya di sini nih, jQuery.min.js. Coba kita lihat dulu. Harusnya sih benar ini, karena posisi pemanggilan jQuery udah ada di bagian atas ini, template JS-nya ini. Coba kita lihat di template JS.php. Oke, ini bootstrap.min.js, bootstrap this. Tabel.min.js sudah benar. jQuery udah benar dipanggil di sini. Di bagian meta itu nggak ada sih yang perlu diubah. Ini nggak ada. Oke. Coba kita refresh lagi. Coba kita ambil langsung ya dari tabel yang ada di sini. Dia bakalan nampil nggak? Oke, kita ambil card, kita copy elemen. Ini kelas table responsive. Kayaknya ada kelas tambahan nih di sini perlu. Kita coba tes dulu ya pakai data yang sudah ada di situ. Ini bukan call LG6 tapi LG12 harusnya. Oke, kita paste di sini, kita simpan, kita coba lihat ya. Nah, dia tampil. Kayaknya memang masalahnya ada di bagian kelas yang di dua tadi itu. Oke, ini kita simpan dulu. Untuk my table kita kembalikan lagi saja untuk secara defaultnya tadi. Zero config udah bener. Cuma ini kita ganti menjadi LG12. Kita kasih di sini lagi yang namanya div table responsive. Oke, kita coba lihat di sini tadi benar nggak table responsive. Table min responsive. Oke, di bawahnya lagi ada yang namanya zero config wrapper. Harusnya sih nggak perlu sih baru zero config. Nah, dia kayak gini nih. Oh, dia ada kelas tablenya. Oke, di situ masalahnya. Ini kita paste tabelnya, ini kita simpan dulu, kita kasih kelas di sini table stripped, table strip, table bordered. Oke, kita coba lihat. Dia udah tampil ya, jadi datanya udah muncul. Kalau kita ingin buang yang si strippednya ini, kita bisa hapus saja langsung, nanti dia cuma ada border saja. Nah, jadi seperti ini, jadi nggak ada warna-warninya. Oke, kita coba kembalikan lagi. Nah, cuma di sini agak kurang enak ya, kita bisa sedikit rapikan, terutama di bagian pengguna ini. Dia jaraknya nggak sama nih antara nama pengguna dengan tabelnya. Jadi kalau kita inspect, kita lihat di sini, nah dia ada jaraknya, masih nggak enak dilihat, walaupun tabel ini bisa digeser ya
untuk menyesuaikan ukuran mobilenya. Jadi kita ganti lagi. Di sini kita nggak perlu call LG. Coba kita hapus. Di sini kita hapus, kita simpan, kita refresh. Nah, dia udah rapi ya, udah sama. Kalau kita lihat yang dari contoh itu dia dia ada kelas tambahan yaitu card ya. Jadi kalau kita mau kasih kelas card juga bisa di sini. Kita cut dulu. Kita kasih di sini div card. Kemudian kita bisa kasih untuk headernya namanya div card header. Kemudian ada lagi yang namanya div card body kalau nggak salah. Ntar card body. Oke, simpan, kita refresh. Nah, di sini headernya kita bisa kasih dengan nama PHP echo dollar page title. Bukan page title tapi title. Oke, nah udah ada ya. Tapi rasanya mubazir kalau kita kasih pengguna juga di sini. Nah, di sini bisa kita ganti dengan tombol untuk menambahkan data. Nah, caranya adalah kita tinggal ganti si tombol title ini dengan tombol ini udah saya buang pula, tapi nggak masalah sih. Kita bisa kasih dengan tag A ya, tag ahref. Jadi a-link kita masukkan di sini nilainya adalah php echo base URL. Kita masukkan nilainya adalah admin, kemudian out create user ya. Nah, kelasnya kita bisa kasih dengan nama btn primary misalkan. Di sini namanya adalah tambah data. Tambah data. Kita simpan, kita refresh. Nah, dia muncul ya. Kalau ingin sedikit dipercantik, kita bisa kasih yang namanya favicon IFA kemudian FA plus. Oke, kita coba. Ini ada spasi bukan minus. Kita simpan, kita refresh. Nah, udah muncul ya. Ini kita kasih jarak lagi, spasi saja, udah muncul ya. Tapi di sini ada masalah nih. Ini kok dia form pencarian datanya nggak muncul. Kemudian dia nggak ada juga yang namanya untuk sorting data. Untuk show data juga nggak muncul. Selanjutnya adalah pagination juga nggak muncul. Nah, kita coba ya, cek lagi ini salahnya di mana. Database domain.js. Oke, ini tabel responsif. Coba kita hilangkan card body ya. Tadi saya lupa itu udah ada atau belum si card body pagination sama tabelnya. Oke, ini kita buang dulu. Saya buang, save, refresh. Dia masih nggak muncul. Coba kalau kita lihat lagi di sini apa yang membuat dia nggak muncul. Card body di sini, card title. Oh, ini kelasnya kita copy dulu nih. Sorry sih, kelasnya nggak ada nih tadi. Kita coba lihat di sini. Cuma perlu card body, card title, table stripper, table border. Kelasnya div class table responsive udah bener, table id 0 config udah bener, kelasnya table stripper, table border udah bener. tr table t-head. Nah, ini dia nggak ada t-head, jadi wajar dia nggak muncul. Jadi kita kasih dulu t-head di sini. Oke, tr-nya kita masukkan ke dalam si t-head. Oke, kita coba lihat di sini t-head tr, t-body baru tr. Sini t-body. Ini kita masukkan ke sini, dikasih t-body, kita simpan ya. Kita coba nih. Di sini. Nah, dia udah tampil ya, tapi ini masih kurang enak dilihat. Kita perbaiki dulu. Jadi di sini kita buat yang namanya card tadi. Div card. Pertama div card title. Di sini div card body. Oke, tapi di sini kita simpan. Selanjutnya di title kita masukkan si tombolnya ini. Oke, kita refresh. Nah, dia udah sedikit lebih rapi, tapi tambah datanya masih bablas ke atas sana ya.
Coba kita lihat ke title, dia pakai H5. Oke, coba kita ikutin, tapi harusnya sih nggak masalah nih. H5 card title. Oke, ini kita buang, simpan, kita refresh. Masih nggak mau. Coba kita lihat di user guide-nya dari Bootstrap ya. Bootstrap, kita masuk untuk documentation, kemudian kita cari yang namanya card. Oke, saya penasaran nih, card body. Oh, card title-nya itu di dalam card body. Oke, kita pindahkan dulu, ini kita mundurkan dulu, coba seperti ini. Oke, refresh. Dia udah lebih rapi ya, jadi ada istilahnya padding antara card putih dengan si tombolnya ini. Kalau ingin lebih sedikit rapi, kita bisa kasih HR di sini, ada garis panjang nanti. Nah, jadi dia akan ada muncul garis panjang. Kalau kita coba inspect, untuk mobile udah jalan ya. Ini scroll barnya juga udah jalan. Jadi kurang lebih seperti ini untuk merapikan tampilan daftar user ataupun pengguna. Sampai jumpa di video selanjutnya.